Iya. Jamaah
dikeluarkan yang pertama untuk pembelian satu sapi yaitu 9.750.000 rupiah, 3 kambing 3.950.000 rupiah, jadi total 13.700.000 rupiah. Biaya operasional 2.554.200 rupiah. Perlu diketahui di antara penyumbang ini ada dana dari penyumbang 1 ekor kambing, dan hal ini tidak akan saya sebutkan karena permintaan dari beliau tidak perlu menyebutkan untuk menyumbang kurban ke sekolah. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir yaitu yang nantinya bertindak sebagai khotib sekaligus imam yaitu Bapak Dr. Herman Abdullah, bertindak sebagai bilal Bapak San Haji Sarjana Agama. Demikian dari pembina pendamping dari kepengurusan OSIS. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini ada 2 hal yang perlu kita kenal dan kita laksanakan bersama. 2 hal itu, yang pertama, di saat ini seluruh dunia melaksanakan sholat Idul Adha. Sekalipun saudara-saudara kita menunaikan ibadah. Kemudian yang kedua, pelajaran hari ini adalah makna berkorban. Berkorban dengan benar, namun secara umum berkenan berkorban dengan seluruh perjuangan dan perjuangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Marilah kita ingat merenungkan yang pertama, yaitu makna haji. Ibadah haji adalah ibadah yang diwajibkan kepada Allah. Walaupun jauh kita datang ke Ka'bah, digambarkan oleh Al-Quran surat Al-Imran 97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sungguh-sungguh mengadakan perjalanan ke Bait. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan, mereka berkumpul berdesak-desakan menanggalkan
sambut panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Segala puji, segala kebesaran hanya untukmu. Segala kerajaan hanya milikmu. Tiada sekutu bagimu. Lalu sekarang pertanyaan, apa gerangan mereka ibadah di panas terik matahari, padang pasir, di kala saat pengap, di kala saat itu juga berdesak-desakan berjuta-juta umat manusia yang dibutuhkan hanya bentuk pengabdian, bentuk ibadah yang terus kepada Allah. Inilah yang akan mendapatkan nanti balasan. Gambarkan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur, haji yang dilaksanakan terus dan mengharap ridho kepada Allah, yang lain balasannya menuju syurga. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Namun perlu diketahui, tidak semua orang berkesempatan menunaikan ibadah haji. Manis tanpa ilaihi sabila. Ada beberapa hal persyaratan, yaitu manis tanpa kemampuan, mampu hartanya, biaya ONH-nya, biaya transportasinya, yang kedua mampu kesehatannya. Dan saat yang berbahagia ini, marilah saya angkat amalan-amalan ibadah-ibadah yang sekarang dengan ibadah haji. Walaupun kita belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, ada 5 hal. Yang pertama, nilainya setara dengan haji, setara dengan ibadah haji. Pertama, kalau sholat 5 waktu, maka yang pertama setelah itu zikir kepada Allah. Barang siapa berzikir la ilaha illallah wahdah, kemudian dilanjutkan subhanallah, hamdalah dan alhamdulillah, ditutup kalimat Allahu akbar, ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Rasulullah menyatakan, seandainya kamu punya dosa sepenuh bumi, seandainya kamu punya dosa sepenuh laut, baikkan puing di laut, maka akan diampuni. Nah, karena itu jemaah yang berbahagia, terutama anak-anak kita, setiap sholat lakukan zikir, sebab ini setara dengan hari sunnah. Kemudian yang kedua, belum kita laksanakan haji, lakukan amal ini, yaitu sholat duha 2 rakaat. Mengapa ia lakukan sholat duha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa sholat subuh berjamaah, ataupun kalau tidak ada waktu di rumah, kemudian dia berzikir sejenak sampai menjelang terbit matahari, taruhlah 1/4 jam, kemudian kita sekarang lakukan sholat 2 rakaat duha. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu persis melakukan haji. Kamu persis melakukan haji. Beliau katakan, dia luar biasa. Sholat duha dengan apa? Habis subuh kalau di hari Minggu dicoba, lakukan beberapa minggu. Kalau ada saudara-saudara kaum muslimin yang hadir, coba lakukan duha ketika berangkat kantor. Sebab menang sebentar, menang kurang lebih sedikit, sudah masuk waktu. Ini anjuran Rasulullah bahwa sholat duha adalah sholat surga, bahwa sholat duha adalah sholat mencukupi segala kebutuhan ekonomi kita. Nah, karena itu hati-hati saudara kaum muslimin yang berbahagia, lakukanlah sholat duha secara dengan baik. Kemudian yang ketiga, amal ibadah yang salah, lakukanlah kamu datang ke masjid di saat waktu-waktu luang, di saat kamu lepas dari pelajaran pada saat itu. Lakukanlah waktu, apalagi
sangat menarik sabda Rasulullah berkenaan amal. Barang siapa menyediakan masjid, dia kemudian sebelumnya itu ambil wudhu dari rumah, sholat wajib di masjid, kata Rasulullah, pahalanya seperti ibadah haji. Barang siapa yang datang ke masjid, mungkin sholat Tuhan di tempat ini, maka sholat yang sama dengan umrah. Barang siapa masjid jalan kesulitan saudara di dunia, kemudian Rasulullah berkenaan masalah haji. Beliau mengakukannya, kesalahannya diampuni oleh Allah. Kalau orang itu kesulitannya berhasil atau terlepas, maka orang itu dikatakan oleh Rasulullah dosanya diampunkan. Dan dikala itu bisa ketika meninggal, para hadir peserta hidup yang berbahagia, berbaktilah kami kepada orang tua. Suatu saat ada riwayat Nabi Allah Musa alaihissalam, dia mendapatkan wahyu dari Allah bahwa nanti di surga aku berkumpul dengan tetanggaku. Ternyata tetangga itu bukan nabi, bukan ulama, orang biasa. Namun patuhnya, rasa hormatnya, takdirnya kepada orang tuanya, dia berkumpul dengan nabinya. Nah karena itu jangan sekali-kali, terutama anak-anak peserta didik, membantah. Inilah gambaran singkat betapa bakti pada orang tua sangat penting. Ridallah, ridal walidain, maksudullah, sultan walidain. Siapa yang diridhoi, ingin diridhoi Allah, baktilah kepada orang tua. Barang siapa ingin dimurkai dan Allah murka kepadanya, yaitu orang anak-anak yang berani durhaka terhadap Allah. Na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita mencoba secara pokok. Apa ibadah yang kedua? Adalah ibadah kurban. Ibadah kurban digambarkan oleh Allah mengajarkan ridha dan rela untuk berkorban. Bicara masalah kurban tidak lepas 3 tokoh. Satu, Nabi Ibrahim. Yang kedua, Ibu Siti Hajar. Yang ketiga adalah Nabi Allah Ismail. Digambarkan oleh Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya nikmat aku telah berikan kepadamu sangat banyak. Tubuh kita sampai hari ini berapa ton yang kita makan? Kesehatan kita Allah Ibrahim dan Nabi Ismail berjuang dan berjuang, berkorban dan berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari terakhir kita mencoba berkorban. Dari kata-kata korban, memberikan diri kepada Allah dengan berkorban karena sebagian rezeki kita keluarkan. Apa maknanya? Kita yang tulus berkorban itu Allah. Dampaknya kepada lingkungan dan masyarakat. Nah karena itu Rasulullah mengasuh, barang siapa berkorban karena Allah, 1 bulu bisa dihitung sendiri. 1 bulu domba itu, apakah kambing, apakah ternak sapi, maka tiap 1 bulu syafa'in, kata Rasulullah, yang berhasanah, 20 hasanahnya, asy'allah. 1 bulu kebaikan dan 1 kebaikan dihadapkan dengan 10 kebaikan. Bisa dikatakan 1 ekor lembu dan 1 ekor kambing bisa dihitung sendiri. Itulah rahmat yang diberikan Allah. Kemudian yang kedua, barang siapa mampu tapi dia tidak berkorban, maka Allah mengancam. Rasulullah mengancam. Barang siapa mampu tapi tidak berkorban, la taqrabanna shalah. Jangan dekati salat. Jangan dekati tempat ibadah, tempat salat, masjid, dan dekati. Taqrabanna shalatnya jangan dekati salat, karena setiap orang lebih baik. Yang lebih baik lagi nanti insyaallah pada dunia dan akhirat. Saya kira dari beberapa ayat ini yang
manjada. Siapa yang sungguh berbicaranya? Ya. Barakallahu fiikum. Ya, semoga Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, Amin.